Ketika Juno ini tadi mencari langkah kaki dan sayup-sayup dari suara para pendaki yang dari atas tidak terdengar lagi, dia ini mau membalikkan badan, mau balik ke pos 4. Tiba-tiba badannya ini kaku, tidak bisa digerakin sama sekali. Disitulah Juno ini melihat dengan sangat jelas. Di tengah-tengah hutan yang gelap dan dingin itu di Lawu, yang awalnya samar-samar, setelah Juno ini amati, ternyata itu adalah sosok pocong. Nah, setelah si Gembus ini bilang, bener ya kata pendaki di pos 3, di sini banyak setannya. Shelter ini seperti ada yang lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo rencang semua, ngopi dulu biar rileks. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aman ya? Udah di setting semua? Oke, siap, tak mulai. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini datang dan dialami oleh dua rencang kita yang bernama Juno dan Gembus. Gembus ini nama panggilan, nama aslinya tidak dituliskan soalnya di naskah ya. Tidak tahu, pokoknya mohon maaf lah namanya siapa aslinya. Pokoknya di naskah ini panggilannya Gembus. Jadi Juno dan Gembus ini domisilinya ada di Solo, dan mereka sempat melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Ceto di tahun 2016, dan mereka ini mengalami serentetan kejadian-kejadian mistis yang tentunya ada penyebabnya. Kira-kira misteri apa yang tersimpan dalam kisah pendakian mereka? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka berdua ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena cerita ini segera dimulai. Oke, jadi kisah ini berawal dari dua orang sahabat bernama Juno dan Gembus. Mereka ini berdomisili di Solo dan sempat melakukan pendakian ke Lawu via Ceto di tahun 2016. Sedikit latar belakang tentang mereka berdua, dimulai dari Juno. Juno ini bisa dikatakan adalah pendaki yang sudah berpengalaman karena sudah seringkali naik turun gunung. Dan berbeda dengan satu sahabatnya yang bernama Gembus. Gembus ini di tahun 2016, ini kondisinya belum pernah sama sekali naik gunung. Jadi pada waktu itu adalah pendakian pertamanya ketika ke Lawu via Ceto bersama dengan Juno itu, yang awalnya diajak oleh Juno. Di sini sekali lagi kami mohon maaf memanggil Gembus ya dengan panggilan Gembus ini nama panggilannya karena memang tidak ditulis di naskahnya nama aslinya siapa ya. Jadi Mas Juno dan Mas Gembus ini yang ngirim cerita nulisnya ya Juno sama Gembus. Oke, lanjut ke cerita. Jadi awalnya adalah dari Juno ini. Juno ini ngajak Gembus untuk naik ke Lawu, di mana awalnya Gembus ini menolak karena dia kan kondisinya belum pernah sama sekali naik gunung, dan dia ini agak parno orangnya. Udah sering kali dia ini nontonin kayak ya YouTube, kayak platform media sosial yang lain mengenai cerita-cerita horor. Dan tidak jarang pula Gembus ini menonton tayangan-tayangan yang cerita horor tentang pendakian gitu loh. Makanya dia ini agak menolak karena dua faktor itu. Satu, belum pernah naik gunung. Dua, dia ini agak parno dengan kondisi dari gunung ini nanti bagaimana kalau terjadi seperti yang di cerita-cerita yang aku tonton ini di YouTube dan lain sebagainya.
Nah, di malam itu Juno sama Gembus ini kan masih nongkrong biasa di salah satu warkop lah langganan mereka di sekitaran Solo. Juno ini ketawa di situ ketika ditawari dan Gembus ini takut. Lah, kamu ini takut kenapa, Bus? Nggak bakal ada apa-apa. Kan kita ada yang jaga. Loh, yang jaga ini siapa? Kata Gembus. Memang kita mau naik berapa orang? Kita naik 2 orang. Lah terus kok kamu bilang ada yang jaga? Kan yang jaga kita ini Gusti Allah. Kok kamu takut? Wong punya Tuhan kok takut sama kayak gitu. Lagian kalau kita ini ndak macem-macem, kita ini ya insya Allah ndak bakal kenapa-kenapa kalau di gunung. Ah enggak lah, kamu ini bohong. Aku ini sering nonton ya acara-acara kayak gitu itu di YouTube. Kalau naik gunung ini, ya gunung kan tempatnya jin-jin ini tinggal, terus di laut, pokoknya di tempat-tempat lembab dan kotor lah. Aku juga pernah nontonin salah satu ustadz ini yang bilang juga kalau memang jin ini sukanya di tempat yang lembab dan kotor. Sekali lagi di situ Juno meyakinkan, Bus, kamu toh bertuhan, kamu kan Islam dan punya Gusti Allah. Ya ndak usah takut, yang penting kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, kita selalu meminta perlindungan, kita selalu berdoa, insya Allah ndak ada masalah apa-apalah. Sampai pada akhirnya karena terus diyakinkan oleh Juno, ya wis lah aku ikut. Ya mungkin ini memang menjadi pendakian awalku, dan aku juga sebenarnya penasaran sih Jun, gimana sebenarnya rasanya naik gunung ini. Ya wis toh, kalau emang kayak gitu, ayo naik sama aku. Dan tidak ada masalah apa-apa. Yang penting tadi kita jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kita selalu minta perlindungan, kita selalu berdoa dimanapun kita berada. Makanya kamu ini sholat, tak liatin kan kamu sholatnya ini malas. Yo aku kadang 5 waktu ini agak gimana gitu, jawab si Gembus ini. Jadi sedikit untuk informasi, Gembus ini agak ogah-ogahan kalau melaksanakan sholat 5 waktu, jadi masih sering bolong-bolong. Terutama menurut pengakuan dari Mas Juno yang dituturkan oleh Gembus ini dalam ceritanya, kalau subuh, maghrib sama isya ini masih sering bolong. Kalau duhur, asar ini alhamdulillah jarang sekali bolong si Gembus ini. Jadi seperti itulah yang dituturkan. Nah, setelah bersepakat ini, si Gembus ini kan agak bingung lah, nanti aku naik gunung ini pakainya alat-alatnya apa Jun? Udahlah kamu tenang aja, pokoknya semua tak siapin aku, nanti kamu bawa badan aja tinggal berangkat, toh kamu bawa badan juga udah berat, kata si Juno ini kan sama si Gembus. Seperti agak ngecek, karena menurut pengakuan dari Mas Juno ini Gembus, makanya dipanggil Gembus ini karena memang badannya agak tambun gitu loh, agak gemuk. Makanya dia ini manggilnya Gembus kemungkinan ya, karena Gembus di tempatku ini apa tuh Gembus? Gembus ini kalau di tempatku itu loh, kayak apa, ampas dari tahu gitu. Pongkrek kalau di Pekalongan ini biasanya digoreng itu kan, kalau anget enak buat gorengan gitu loh. Kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi setelah bersepakat dan semuanya akan dipersiapkan oleh Juno, Gembus ini pun disuruh mempersiapkan fisik aja, karena mereka berangkat sekitaran seminggu lagi. Gembus ini disuruh ya lari-lari gitu, latihan fisik sedikit-sedikit biar tidak terlalu ngoyo nanti di jalur pendakian. Nah, sampai pada akhirnya singkat cerita, hari pendakian ini tiba. Mereka berangkat dari Solo ini pada malam hari sekitar Bada Isak. Karena Candi Ceto ini kan di sekitaran Karanganyar. Kalau dari Solo ini dijangkau tidak begitu jauh gitu lah rutenya. Makanya mereka memilih untuk berangkat di malam hari. Dan si Juno ini punya keniatan sampai di base camp ini nantinya mereka akan nginep dulu semalam, baru mereka akan naik di pagi harinya gitu. Oke, jadi setelah peralatan pendakian, logistik ini mereka cek semuanya lengkap, mereka ini berangkat dari Solo, naik sepeda motor boncengan. Nah, si Juno ini memang sengaja bawa logistik ini, menurut pengakuannya banyak pada waktu itu. Dia bawa roti, bawa mie instan, bawa beras ini banyak sekali, karena dia tahu si Gembus ini temannya sukanya makan. Nah, karena kondisi di gunung ini dingin, si Juno ini kan tahu nantinya kalau Gembus ini kelaparan malah susah, dia kebanyakan ngeluh nanti jadi repot. Makanya dia lebih baik yowis tak banyakin lah bawa pasokan logistik yang biasanya dia ini ya dipas aja gitu. Kalau naik gunung dia ini sudah tahu estimasi pasokan dari logistik, biasanya kalau ke Lawu ini
seberapa, lalu ke gunung mana seberapa gitu, karena udah sering kali naik gunung. Tapi pada waktu itu bawa banyak, karena dia bawa temennya yang Tambun itu, si Gembus. Berangkatlah mereka naik sepeda motor, tidak ada kendala apapun. Ketika mereka berangkat semuanya baik-baik aja, mereka fun, senang-senang aja, sampai pada sekitaran jam 10 malam, udah lebih hampir setengah 11 itu mereka sampai di satu kawasan, di mana kawasan ini udah masuk dalam kawasan Karanganyar, jadi udah deket dengan Candi Ceto. Nah, disitulah si Gembus ini kan posisinya bonceng. Dia bilang sama Juno, "Jun, berhenti dulu Dun, aku tak kencing dulu." Oh ya sudah. Nah, mereka berhenti di satu titik, di mana titik ini sepi. Kawasannya ini seperti kebun-kebun aja, jadi sangat sedikit rumah-rumah warga. Dan kondisinya ini kan udah gelap banget itu, hampir tengah malam. Si Gembus turun, dia kencing dan tidak begitu lama dia ini balik ke Juno. "Bentar Jun, aku tak ngecek Google Map." "Ngapain ngecek Google Map?" "Loh, lah kan kamu juga belum pernah ke Candi Ceto kan? Kamu ke Lawu, lewatnya katamu mana itu Singolangu sama Cemoro Kandang," kata si Gembus ini sama Juno, dan Juno ini mengiyakan. Jadi memang Juno ini pernah ke Lawu, tapi lewatnya ini bukan jalur Candi Ceto, selain dari itu 2 jalur. Nah, setelahnya dicek sama si Gembus ini Google Map, ternyata Candi Ceto ini masih sekitaran ya kisaran 5 kiloan. Duh, masih agak jauh ini Jun, ini udah gelap banget, aku kok lapar ya. Karena kondisinya mereka kan belum makan malam, berangkat dari Solo ini memang mereka belum makan malam. "Ya wis, kita jalan bentar lagi, kalau ada warung nanti kita berhenti," jawab si Juno di situ. "Oh ya sudah kalau gitu." Boncenglah si Gembus, berangkat lagi mereka. Tidak begitu lama, baru aja mereka ini jalan, tiba-tiba mereka ini melihat ada satu bangunan. Setelah mereka amati, ternyata oh ini warung. Jadi bangunan ini menggunakan papan-papan kayu sederhana, dan lampunya ini berwarna kuning hangat. Dilihat, oh ini warung bener. "Di mana Bus?" "Itu warung Bus." "Ya udah, kita mampir dulu ke sana." Nah, kondisinya ini sepi bener di situ. Jadi seperti kebun-kebun aja, yang tadinya mereka sempat habis kencing, si Gembus ini melewati rumah-rumah warga walaupun tidak begitu banyak, tapi mereka sempat lewati. Di situ udah sepi, tidak ada rumah warga sama sekali, tapi ada satu warung. Akhirnya mampirlah di situ si Gembus sama si Juno ini. Mereka parkir motor, mereka turun, melihat kondisi dari warung sepi. Kok sepi ya? Tidak ada siapa-siapa. Tapi warung ini buka. Jadi bentuknya ini memang warung, rencang semua warung seperti zaman dulu yang menggunakan papan kayu. Jadi seperti jendela depannya ini menggunakan papan-papan kayu. Kalau tutup ini nanti ditaruh di situ papan kayunya. Nanti kalau mau buka baru digeser lagi dibuka gitu. Kayak warung-warung jadul lah, tahun 90-an mungkin 80-an ya. Mereka masuk, kula nuwun, dan barulah keluar dari dalam warung ini seorang wanita. Wanita ini udah parubaya, rambutnya ini digelung. Dan nampak perempuan ini menggunakan kebaya khas Jawa gitu. Nah, si Gembus sama si Juno ini akan agak berbeda gitu loh. Kok di tengah malam yang jaga warung pakainya pakaian kayak gini? Apa emang udah khasnya seperti ini ya? Nah, tapi tidak dijadikan satu masalah sendiri oleh mereka. Mereka ini udah lapar gitu kan. Mereka duduk menyapa si pemilik warung dan langsung pesan makanan. "Bu, kami pesan teh hangat 2 Bu, sama kami mau makan pesan nasi." Ibu-ibu ini tidak menjawab, cuma tersenyum aja, nampak tersenyum lalu menganggukkan kepala. Ibu ini langsung bikin teh hangat 2, ditaruh di depan mereka. Jadi cangkirnya ini menggunakan seperti apa ya, tanah liat, kayak cangkir untuk poci itu. Dan ternyata betul, ibu-ibu ini mengeluarkan satu teko menggunakan tanah liat juga. Oh, ini poci pakainya di sini. Jadi tekonya ini 1, gelasnya 2. Gerabah apa ya namanya, kayak gerabah itu ya, tanah liat. Nah, mereka ini wah mantep ini, ngetehnya pakai kayak gini, sedep, dingin-dingin kayak gini, kata si Gembus sama si Juno ini kan. Nah, tidak begitu lama nasi ini pun datang, dan mereka ini belum pesan lauknya tapi udah langsung disuguhin gitu loh. Oh, jadi mungkin pemikiran si Juno pada waktu itu kemungkinan warung ini ya udah tengah malam, lauknya tinggal itu aja. Jadi mereka ini cuma makan nasi, lauknya ini sayur kacang. Jadi tidak ada lauk yang lain, tidak ada kuah, tidak ada apa.
Tapi karena kondisi mereka ini lapar, ya wis lah, mereka ini tidak banyak protes. Cuma si gembus ini tanya, "Bu, ini tidak ada lauk yang lain?" Ibu-ibu ini menggeleng, menandakan ini tidak ada. "Ya wis lah, Bu, tidak masalah," kata si gembus. Akhirnya mereka ini makan. Mereka berusaha nyari lauk, tempe keripik atau gorengan atau apa, kok tidak ada ya. Si gembus ini bilang sama si Juno, "Jun, ini warung kok tidak ada semuanya ya. Kamu itu jangan kayak gitu. Mungkin udah tengah malam, udah pada habis lah dari tadi. Ini kan udah hampir jam 11 malam, udah dimakan aja, yang penting kita kemasukan nasi." Akhirnya mereka ini makan. Dek 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 dek. Nggak begitu lama, gembus ini agak kaget gitu loh, kayak teriak. Juno ini kan ikut kaget loh, "Kamu ini kenapa kok makan sambil teriak-teriak? Itu loh, apa kamu nggak lihat itu di piring?" "Di piring lah, di piring apa? Wah, nasi kok, sama sayur kacang." "Ada apa emang?" "Loh, kok berubah lagi? Barusan bukan sayur kacang, Jun." "Bukan sayur kacang, gimana maksudmu?" "Barusan kok ada belatungnya." "Ah, belatung apalah, sayur kacang tuh, kamu ngomongnya bener gak enak sama ibu-ibunya." Nah, menurut penuturan dari Juno yang dia dapatkan dari gembus, tadi sayur kacang dari gembus ini, kacangnya ini seperti berubah menjadi belatung-belatung putih, agak besar-besar. Ini seperti belatungnya hidup. Setelah diamati sama gembus ini tidak ada apa-apa, sayur kacang kok aneh ya. Nah, si Juno ini cuma menenangkan gembus, "Kamu ini capek, lapar, ya jadinya halu gitu. Udah dimakan aja." Akhirnya mereka pun menghabiskan makanan itu dengan meraut muka dari si gembus ini agak gimana gitu kan. Tapi tetap mereka habiskan karena kondisinya mereka lapar. Nah, setelah mereka makan ini, mereka coba tanya dengan si ibu pemilik warung gitu kan, "Bu, ini Candi Ceto masih jauh nggak, Bu?" Ibu ini cuma menggeleng aja sambil terus menunduk gitu. Nah, si Juno ini berpikir, "Oh, ibu ini udah capek mungkin, udah seharian kasihan gitu kan, udah jualan sendirian, nggak ada siapa-siapa." Dia menggeleng, ya berarti dia antara nggak tahu atau udah deket. Cuma itu aja kan. Akhirnya si Juno ini berasumsi. Nah, setelah makan ini mereka minum teh hangat gitu kan. Nah, teh hangat ini pun dibawa ke depan warung karena kebetulan di depan warung ada seperti resbang. Resbang ini seperti dipan tua untuk kemungkinan istirahat. Ya entah ini para supir ataupun orang yang mampir ke warung itu. Jadi seperti tempat untuk rest area gitulah. Nah, si Juno ini bilang sama ibu-ibunya, "Bu, ini teh kami bawa ke depan ya, Bu. Kami numpang istirahat dulu, mau duduk di depan." Si ibu ini mengangguk dan tersenyum. Akhirnya Juno sama gembus ini jalan ke depan. Mereka duduk di depan warung. Mereka ngobrol-ngobrol sambil mereka ini baring-baring, santai gitu leyeh-leyeh. Dilihat jam setengah 12, Juno ini bilang sama si gembus, "Bus, ini jam 12 ya, kita baru ke sana. Karena tadi kan jaraknya 5 kiloan lagi lah. Paling enggak cuma setengah jam atau berapa kita sampai sana. Santai dulu, aku agak capek," kata si Juno. "Iyalah, aku juga capek." Mereka ini akhirnya ngobrol-ngobrol. Sembari berbaring itu mereka ngobrol-ngobrol asik. Dan tidak kerasa mereka berdua ini ketiduran. Dan sekitar jam 2 dini hari, Juno ini terbangun. "Loh, aku ini ketiduran." Dia lihat gembus juga ketiduran. Dibangunin gembus ini, "Bus, bangun, Bus." Bus bangun. "Ya gimana, Jun? Ketiduran kita." "Oh iya tak? Jam berapa ini?" "Jam 2 udah tengah malam." "Ini gimana terus?" Mereka melihat ke arah warung, ke dalam. Warung ini udah gelap. "Kok udah gelap? Tapi pintu dari warung ini masih terbuka gitu loh. Ini ibu-ibunya di mana ya, Jun ya?" "Ya kemungkinan udah tidur. Kemungkinan tadi mau bangunin kita karena kita ketiduran nggak enak. Jadi kita dibiarin istirahat di sini." "Ya sudah gini aja, Bus. Kita tetap di sini sampai hari ini terang. Tanggung kita istirahat aja di sini. Besok sampai di base camp kita langsung naik aja. Nggak enak kan? Kita juga belum bayar. Kalau kita mau bayar sekarang, ganggu tidur dari ibunya." "Ya sudah kalau gitu, kita istirahat di sini." Mereka bersepakat kan buat ngelanjutin tidur di situ. Nah, sebelum melanjutkan tidur, si gembus ini bilang sama si Juno, "Jun, aku kok kebelet kencing, Jun." "Ya sudah, kencing aja sana. Ada toilet gak ya?" Dilihat sama mereka di sekitar, kok sepertinya nggak ada toilet di warung ini. "Ya sudah, kamu kencing sana di semak-semak atau mana. Jangan lupa bilang permisi." "Iya." Nah, akhirnya si gembus ini jalan agak jauh dari warung karena di sekitarnya ini kebun kan. Si gembus ini kencing. Tidak begitu lama gembus ini balik.
Juno ini agak ngecek sama Gembus, kamu ini kok kencing terus dari tadi? Tadi sebelum ke warung udah kencing. Ya berarti sehat lah, kata Gembus. Gembus ini duduk, dia tidak langsung tidur. Dia ini ngajak Juno ini ngobrol, Jun, aku kok agak kepikiran ya. Kita pulang aja yuk, tidak usah naik gunung. Loh, kok tidak usah naik gunung? Maksudmu gimana? Aku barusan kencing ini kok tidak tahu hawanya ini, aku takut gitu loh. Aku udah bayangin ini di kebun aja kayak gini suasananya. Kalau di gunung ini nanti bagaimana di tengah hutan? Aku takut kalau nanti ada pocong, kalau nanti ada hantu-hantu yang lain kayak yang aku lihat di tayangan-tayangan YouTube. Kamu ini parno. Apa yang akan kita lihat ini? Karena dari pikiran kita sendiri, udahlah kalau kamu ini tidak takut, kamu berani, ya tidak bakalan ada aneh-aneh. Udah kamu jangan parno kayak gitu, nanti jadinya beneran. Kamu jangan kayak gitu, Jun. Makanya aku kan bilang, kamu jangan takut. Pikiran kamu ini jangan sampai kebawa ketakutan kamu. Nantinya itu semua terbentuk dan itu terjadi. Akhirnya kamu jadi halu, sugestimu ini jadi buruk. Udahlah, tidak usah dipikirin, kamu tidur aja. Yang penting sholat, makanya sholat terus kita minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Udah kamu tidur aja, tidak usah khawatir. Lagian tuh aku udah sering kali naik gunung. Oh ya sudah, kalau gitu beneran ya Jun ya. Beneran udah tidur. Akhirnya mereka berdua ini melanjutkan tidur. Singkat cerita, mereka berdua ini terbangun karena mendengar sayup-sayup suara adzan subuh. Mereka berdua ini bangun. Sampai akhirnya mereka ucek-ucek mata kan. Mereka ucek-ucek mata, melihat ke arah warung lagi. Warung ini udah tertutup. Loh, kok udah tutup? Kita kan belum bayar, kata si Juno ini sama Gembus. Iya Jun, kita belum bayar, terus gimana? Ya sudah, nanti aja wis. Gini aja, karena ini kondisi warungnya tutup, ya sudah. Yang penting niatan kita bayar. Tolong kamu ingetin aku ya. Nanti kalau dari gunung kita turun, kita mampir. Atau kita lewat lagi ke sini, kita mampir, kita bayar ketika turun nanti dari gunung, dan kita minta maaf nanti. Karena gimana lagi ini tutup, ini tidak ada siapapun. Coba diketuk dulu. Karena mereka berusaha ketuk, tapi tidak ada sautan sama sekali dari dalam. Oh ya sudah kalau gitu. Kita nanti aja lah udah. Kalau udah turun tidak masalah. Yang penting niatan kita bayar. Akhirnya di situ mereka melaksanakan ibadah sholat subuh, dan setelah hari agak terang ini, yuk kita langsung berangkat, kata Juno. Mereka mempersiapkan keril mereka, barang bawaan mereka. Ketika mereka ini baru naik ke motor, mereka ini baru mengamati, loh, warung ini kok nampak berbeda. Yang semalam mereka ini sepertinya melihat warung ini nampak masih belum terlalu lama gitu. Ini kok udah kayak warung yang lama, nggak dihuni ya. Jadi banyak ini seperti sarang laba-laba, lalu kayunya ini udah nampak lapuk loh. Juno ini agak aneh, dia bilang sama si Gembus, Bus, warungnya beda nggak menurut kamu? Ya nggak tahu juga ya. Aku semalam ini tidak mengamati soalnya. Ya warungnya kayak gini. Nggak, maksudku ini kok kayak udah lama nggak dipakai. Itu di depan juga nggak ada lampu, nggak ada apa. Semalam kan ada lampu warnanya kuning hangat. Ya aku nggak ngamati Jun. Ya wis lah, mungkin perasaanku aja, batin si Juno ini. Ya sudah, ayo berangkat. Mereka berdoa, berangkatlah mereka untuk menuju ke base camp. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp ini pada sekitaran jam 6:30 pagi. Nah, sampai di base camp ini kondisinya tidak begitu ramai. Kabut ini udah turun dengan tipis di pagi itu. Mereka melihat ke pos perizinan, waduh masih tutup. Kemungkinan karena masih pagi. Akhirnya mereka parkir motor. Mereka ini menuju ke pos perizinan buat nunggu di situ kan sampai buka. Dan tidak begitu lama ada dua pendaki ini yang seperti nampak baru turun. Cowok ini pendaki ini ditanyakan sama si Juno, permisi mas. Iya mas, ini pos perizinan bukanya jam berapa ya mas? Oh setauku ini 7:30 mas, kalau nggak jam 8-an lah. Masih agak lama, 1 jam lagi mas. Masnya mau naik ya? Iya mau naik mas. Ya sudah mas, ditunggu aja mas, nanti juga buka kok. Oke mas, terima kasih infonya. Sama-sama mas. Akhirnya Juno dan Gembus ini nunggu di sekitaran base camp. Dari 6:30 ini mereka nunggu jam 7 kok belum buka. Akhirnya mereka bosen kan. Si Juno ajak Gembus, Bus cari kopi yuk. Itu ada warung yang buka di sekitaran base camp. Akhirnya mereka ke sana pesan kopi dulu. Nah bener aja, 1 jam kemudian jam 8 pos presiden ini baru buka.
Akhirnya mereka langsung cepat-cepat ke pos perizinan karena mereka udah gabut gitu kan, udah nunggu lama. Ke pos perizinan, langsung mereka ini izin dan bayar tiket di situ. Mereka simaksi dan setelahnya mereka ini langsung naik di pagi itu. Mereka naik dari base camp ini sekitaran jam 8 lebih 15 menit. Kondisinya ini kabut udah turun dengan tipis. Ya seperti yang kita tahu lah, di Candi Ceto ini kan memang udah dingin banget walaupun masih di base camp rencang pendaki. Mereka jalan dengan kondisi mereka berdua ini sama sekali belum pernah melalui jalur Candi Ceto, terutama dari si Gembus ini. Gembus baru pertama kali ini naik gunung. Nah kalau si Juno ini kan udah sering kali naik gunung, tapi lewat jalur Candi Ceto ini belum pernah dia. Nah itu kali pertamanya di 2016 itu sama si Gembus ini. Biasanya dia lewat jalur lain seperti Singolangu, Cemoro Kandang dan lain sebagainya. Jalan. Nah di awal-awal pendakian mereka, si Gembus ini bilang sama si Juno, Jun, ternyata asik ya Jun, naik gunung. Jadi tidak seperti tak bayangin. Ini kok kita lewat perkebunan warga kayak gini, ada sayur mayur gitu. Juno ini cuma tertawa aja. Nah menurut pengakuan Juno pada waktu itu, kamu belum aja. Nanti kalau udah naik ya isinya hutan. Ini kan masih di bawah. Jalan mereka. Singkat cerita sampailah mereka di satu kawasan yang dinamakan Candi Ketek. Mereka berhenti di situ, foto-foto. Si Gembus ini kagum lagi. Dia bilang sama Juno, Jun, ini bener ada kayak gini Jun. Ini kan kayak candi-candi. Iya memang kalau di Lau, terus Gunung Arjuno, terus Sumbing, ini memang masih banyak peninggalan sejarah kerajaan masa lampau, kerajaan Nusantara. Ya kita sebagai generasi penerus kan harus menjaga situs-situs bersejarah ini. Makanya ini kan juga dilindungi, dikelola di sini Candi Ketek ini. Tapi kok candinya bukan seperti candi-candi yang ada di Jawa ya, Jun ya? Ya ini memang masih menjadi bahan perdebatan sih. Entah ini candi masa peninggalan siapa, karena memang bentuknya, rencang semua sedikit untuk informasi, di Candi Ketek ini seperti candi-candi di Candi Soko. Jadi bentuknya candi ini seperti peninggalan suku Maya gitu loh, bangsa Inka itu. Asik ya Jun, ternyata naik gunung, apalagi di Lau ini, kita bisa banyak belajar sejarah berarti. Iyalah, senang. Udah, kita mau lanjut. Ayo lanjut aja, lanjut. Masih lama nggak puncaknya? Nah karena si Gembus ini baru awal naik gunung gitu kan, dia udah nanya puncak aja. Nah Juno ini seperti yang kita tahu lah rencana pendaki, kalau ada temen yang baru naik gunung kita kan selalu bombongi biar mereka ini lega. Juno ini jawab juga seperti itu, udah deket kok, ayo jalan. Akhirnya mereka jalan. Sempat mereka ini berpapasan dengan beberapa pendaki ini yang turun. Mereka saling nyapa gitu kan. Wah asik ya Jun, kita bisa tambah temen kalau gini, walaupun sekedar say hello. Iyalah, makanya kamu suka naik gunung ya, nanti lagi. Ya coba dulu lah, aku kok tidak sampai puncak. Gembus ini jalan dan udah nampak ngos-ngosan. Juno ini bilang sama Gembus, Bus, kamu jalannya dengan ritmenya santai aja, pelan-pelan, nggak usah ngoyo. Kalau kamu ngoyo, kamu gampang capek kalau naik gunung. 5 langkah kamu nafas berhenti, 5 langkah lagi kamu nafas. Nanti kalau udah agak lama kamu naikin. Dari 5 langkah menjadi 10 langkah, kamu berhenti nafas lagi. Nggak usah ngoyo, cepet-cepet gitu kamu. Tenaganya cepet habis. Oh gitu ya? Iyalah, dari ritmenya naik gunung itu. Jangan ngoyo kayak gitu, kayak ngejar maling. Gembus ini ketawa. Mereka ini bercanda. Mereka ini menikmati pendakian mereka di pagi hari itu. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di Babrante itu, si Gembus bilang sama Juno, pos 1 aja lama, ini ada berapa pos di Lau? Ya pokoknya lah. Si Juno ini tidak jawab gitu. Kamu jangan gitu Jun, ini berapa pos di Lau? Udahlah pokoknya jalan aja terus. Kamu tidak usah mikirin puncak sampainya kapan. Kalau gitu kamu bakal ngerasain lama di pendakian ini. Udah pokoknya dinikmati aja sekitaran ini, menikmati tadabur alam lah. Oh ya udah kalau gitu. Nggak begitu lama di pos 1 di Babrante, mereka minum air, mereka bakar rokok, lanjutlah mereka jalan. Singkat cerita sampailah mereka di pos 2 di Brakseng. Nah di Brakseng ini pada sekitaran jam 11 siang, kondisi langit ini udah mendung, kabut yang dari base camp ini udah turun dengan tipis, ini udah agak menebal. Nah di pos 2 ini Juno bilang sama si Gembus, Bus, kita istirahat agak lama di sini tidak masalah. Ini ada shelter, ada pohon besar, adem di sini. Lagian ini kayaknya kok mau hujan ya. Dari tadi gelundang-gelundung langitnya. Ya udah aku nurut kamu aja. Akhirnya mereka jalan lanjut terus dan sampailah mereka ini di Brakseng itu. Nah di Brakseng kan ada satu shelter istirahat rencang semua yang terbuat dari seng gitu kan. Nampak di situ ada 2 pendaki cowok yang sedang istirahat.
Nah, mereka pun ikut gabung di dalam shelter. Si Juno ini melihat salah satu dari pendaki ini nampak pucat dan seperti lemes, cuma bersandar aja. Nah, setelahnya si Juno ini kan tanya dengan salah satunya yang nampak masih fresh, masih seger. Mas, temennya kenapa mas? Kok kayak lemes gitu? Matanya udah kayak kecapean. Iya mas, kami ini dari atas turun kondisinya. Terus memang salahku sih mas, sama temanku. Kami ini bawa pasokan logistik ini sedikit. Jadi ya enggak sesuai perhitungan gitu. Makanya kami ini kehabisan logistik lah. Dan kami ini cuma makan mie instan dari turun ini semalam gitu. Lah kok enggak makan nasi mas? Kami juga lupa mas, kami enggak bawa beras dari kemarin, cuma makan mie instan aja. Loh, enggak makan nasi berarti? Enggak makan nasi mas. Ya udah mas, di sini dulu aja mas. Masnya mau turun kan? Jangan turun dulu ya, tak masakin nasi, kata Juno. Wah enggak usah mas, ngerepotin. Enggak apa-apa mas, kami bawa logistik banyak. Nah seperti yang saya singgung di depan rencang semua, si Juno ini kan memang bawa logistik banyak gitu, karena bawa gembus temennya yang agak tambun itu kan untuk jaga-jaga. Nah bener aja mereka ini ketemu dengan dua pendaki yang pasokan logistiknya ini tipis. Mereka cuma makan mie instan, bisa dibayangin di gunung kan, cuma makan mie instan beberapa hari. Aduh ini makanya perlu ini, jadi seperti edukasi mengenai logistik juga jangan sampai kurang ya rencang pendaki ketika naik gunung. Ini gunanya logistik, karena kita tidak pernah tahu kondisi kita mau gimana di gunung nanti, mau berapa hari gitu kan. Akhirnya si Juno ini sekali lagi menawarkan, tak masakin nasi nggak masalah mas, ya lauk mie aja biar cepet ya, tak masukin nasi. Tapi salah satu pendaki ini yang masih segar bilang, nggak usah mas, ngerepotin mas. Ya sudah mas, kalau nggak mau nasi paling nggak makan roti ya mas, ini kami bawa banyak roti tawar mas, sama tak kasih susu ya, makan roti. Akhirnya pendaki ini pun mengangguk setuju. Ya sudah mas, terima kasih mas sudah ngerepotin. Nggak ada yang ngerepotin mas, ini gunanya para pendaki saling tolong menolong. Udah mas, tenang aja, santai. Roti dikeluarkan, roti tawar sama si Juno. Dia kasih susu, dia kasihin ke pendaki ini mas, dimakan. Bikin satu lagi, ini temannya disuruh makan juga mas. Akhirnya mereka berdua ini makan dengan lahap. Nah pada waktu itu Juno ini agak ditarik sama si gembus ini, agak menjauh. Gembus ini bilang sama Juno, Jun, kok logistik kita kamu beriin ke orang lain, nanti kalau kita kekurangan gimana? Kamu ini jangan kayak gitu. Itu pendaki kekurangan logistik, kasihan mereka. Udahlah, kita gak bakal kekurangan. Kita berdoa, selalu minta perlindungan. Kalau kita kekurangan toh udah, kamu gak usah khawatir. Aku ini udah biasa di gunung, punya ilmu survival. Kita makan daun aja bisa kok. Ah makan daun, gak mau lah kayak kambing. Ada si gembus ini, udahlah kamu jangan pelit-pelit amat jadi orang bos. Kita harus berbagi sama siapapun yang ikhlas. Jangan dihitung-hitung. Kalau kamu ngasih apa-apa ke orang dihitung, ya kamu bakal dihitung sama yang ngasih hidup ke kamu ini, dihitung hasilnya. Gembus ini diem aja setelah seperti dinasehatin sama si Juno ini. Udah, kamu gak usah mikir gitu. Yuk ke sana. Kita ngakrapin diri, kasihan mereka. Gembus ini nurut. Mereka berdua jalan lagi ke shelter. Mereka ngobrol-ngobrol kan. Namanya Doni sama si Agus ini. Mereka ini pendaki dari Jogja. Nah, di tengah keasikan mereka akhirnya ngobrol, pendaki yang tadi udah lemes ini nampak udah kembali seperti punya tenaga gitu kan. Hujan ini turun dengan sangat deras. Nah, Juno ini bilang sama Gembus, bener bus, hujan kan tadi prediksiku. Iya terus gimana? Ya udah nunggu hujan reda aja lah. Lagian ini masih siang kok. Apa ndak pakai jas hujan aja, Jun? Nanti aja. Kalau hujan terus kayak gini kita jalan, kita lemes nanti. Di jalur ini payah, capek kita. Karena jalurnya jadi seperti parit, banyak air nanti yang turun. Oh gitu ya, ya udah aku nurut, kata Gembus. Mereka akhirnya istirahat di situ. Mereka istirahat, mereka menyeduh susu hangat. Akhirnya di situ karena kondisinya hujan lebat dan diprediksi oleh Juno ini akan lama nih hujan. Nah, mereka ini minum susu hangat di situ sambil ngobrol. Dan tidak begitu lama, Juno ini melihat Gembus ternyata udah tidur. Karena Juno mendengar awalnya ini Gembus ini mendengkur gitu loh. Aduh ini anak tertidur. Ya sudahlah, sambil nunggu hujan reda tak tungguin aja ini. Nah hujan ini turun dengan cukup lama rencang semua. Pada sekitaran jam 2:30 sore hujan ini baru reda. Akhirnya karena hujan ini terlalu lama, Juno juga jadi ikut tertidur. Ketika bangun udah 2:30 dia bangunin Gembus. Dan dua pendaki yang dari Jogja ini nampak masih di situ masih istirahat. Kemungkinan juga nunggu hujan reda kan, karena melihat mereka juga ketiduran mau langsung jalan ke bawah kan tidak enak.
Akhirnya Juno bangun, dia bangunnya si Gembus, Bus, bangun Bus. Gembus bangun, ketiduran ya? Juno, aku Jun, ya aku juga ketiduran, udah 2:30. Yuk, sholat duhur dulu. Kita belum sholat duhur di sini, setelahnya kita lanjut naik. Ini hujan udah reda. Udahlah, aku udah usah sholat, kamu aja. Jangan kayak gitu, kamu ayo sholat, udah kamu aja lah. Udah kamu aja, kata Gembus. Karena Gembus ini seperti ogah-ogahan, Juno ini ya udah bilang, ya sudahlah terserah kamu aja. Akhirnya Juno di situ sholat. Setelah selesai sholat, Juno bilang sama Gembus, Gus, semuanya ditatain Bus, kita langsung naik. Oke, ditata semuanya. Mereka berdua ini pamitan dengan 2 pendaki cowok yang dari Jogja, karena mereka berdua juga mau turun gitu kan, langsung ke base camp. Mereka ini mengucapkan terima kasih, Mas, terima kasih banyak ya Mas, matur suwun sangat, kami udah ditolong, kami udah diberi makan, diberi minum kayak gini, kami ngerepotin lah ngabisin data logistik kalian. Alah, nggak ada yang ngabisin Mas, udah santai aja. Saling tolong menolong lah sesama pendaki, sama siapa aja. Udah Mas, hati-hati ke bawahnya, kata Juno. Ya Mas, mereka bersalaman, berpisahlah mereka di pos 2 Braseng itu. 2 pendaki cowok dari Jogja turun, mereka pun naik. Nah, ketika naik, si Gembus ini posisinya kan di depan, disuruh di depan sama Juno. Udah Bus, kamu depan Bus, aku di belakang jagain kamu, barangkali kamu gelinding nanti ke bawah. Kamu jangan bercanda terus Jun. Jadi si Gembus ini agak sebel juga dibecandain terus sama Juno kan, karena badannya yang tambun, takutnya nanti gelinding ke bawah ini, kata si Juno. Jalan mereka berdua dengan kondisi jalan ini benar-benar basah, habis diguyur hujan. Ini kan ya kita tahu lah rencana pendaki. Jadi memang Gembus ini beberapa kali juga terpleset di situ. Mereka ini bercanda sampai badan mereka ini ya kotor gitu, belepotan kan, karena tanahnya ini tanah basah, jadi kayak lempung gitu, kayak lumpur. Mereka jalan terus, singkat cerita sampailah mereka di pos 3. Ketika sampai di pos 3 Cemorodowo, kondisinya ini ramai sekali. Tenda ini banyak berdiri di situ. Yang awalnya Juno ini dalam hatinya mau ngecamp di pos 3. Waduh, kok rame bener. Dia ini bilang sama si Gembus, Bus, ini aku ini punya rencana Bus, mau ngajakin kamu ngecampnya di sini biar tidak terlalu jauh naik. Ternyata di sini padat ini, banyak banget tenda, kita tidak bisa ngecamp di sini. Aduh lah, terus gimana Jun? Kita ke pos 4 lah, kita naik lagi ya. Kamu mau nggak? Ya harus mau lah, kalau nggak mau kita mau ngecamp di mana? Jawab si Gembus, itu ada di sebelah sana itu, tapi itu arahnya agak miring kayak gini. Gembus ini nolak langsung gitu loh. Enggak lah, kalau kita jatuh ke jurang gimana? Ya udah, makanya aku nawarin kamu, kalau aku sih berani-berani aja. Enggak, udah kita naik aja, aku masih kuat kok. Ya sudah, kita istirahat dulu ya di sini. Karena ini kan kondisinya udah sore, udah masuk maghrib, nggak bagus buat jalan. Ya wes, aku juga mau sholat. Yuk sholat. Juno ini ngajak Gembus lagi. Udahlah kamu aja lah, aku mau istirahat capek. Oh ya wes. Akhirnya Juno ini sholat. Setelah Juno sholat, nampak Juno ini ngobrol dengan salah seorang pendaki yang ada di pos 3. Setelahnya dia menghampiri Gembus. Gembus ini tanya, kamu ngobrol apa sama pendaki itu? Itu tadi pendaki dari Solo sama kayak kita, tapi beda wilayah, itu bilang kalau mau ngecamp sebaiknya jangan di pos 4. Lebih baik agak ke atas lagi, ada tanah yang agak landai. Loh emang kenapa? Kalau ngecamp di pos 4, kata pendaki itu, tanya si Gembus. Nggak ada apa-apa. Ah kamu jangan kayak gitu, ada apa? Gembus ini cerewet banget gitu loh. Karena dia ini kondisinya penakut, parno, dia udah mikir macam-macam mau naik gunung gitu kan. Dan dia ini baru pertama kali naik gunung, makanya dia ini was-was terus perasaannya. Akhirnya di situ Juno ini bilang, karena ditekan terus sama si Gembus, ada apa di pos 4? Kok kata pendaki itu jangan di pos 4? Katanya sih sering banyak gangguan di sana. Gangguan apa? Ya gangguan mistis. Ah, kamu yang bener Jun. Nah, yang ngomong pendaki itu kok kamu tanya, ya aku nyampein ini ke kamu. Aduh, kita ngecamp di sini aja lah. Kita ikut ke tenda orang lain bisa nggak? Kata si Gembus ini dengan polosnya. Ya ndak enak lah kita masuk ke tendanya orang lain, kan udah di pas itu jumlahnya. Udah ndak ada masalah. Kita naik aja Bus. Toh nanti dari pos 4 kita naik sedikit lagi, ada tanah yang agak landai. Nanti kita di sana, nggak di pos 4-nya. Sudah kalau gitu bener ya. Yailah, ayo jalan. Akhirnya mereka jalan. Mereka jalan sekitaran jam 6:30. Udah gelap. Mereka udah menyalakan headlamp, mereka udah nyalakan senter. Jalan dengan kondisi tanah yang masih basah tadi, habis hujan. Masih agak licin. Dan Juno ini pada waktu itu bilang sama Gembus, Bus, ini aku dapat informasi.
kalau di jalur ini dari pos 3 sampai 4 ini treknya kencem ini bos. Kamu hati-hati ya bos. Pokoknya kamu kalau capek kamu bilang, jangan sampai tidak bilang nanti kamu sempoyongan. Pokoknya kamu kalau kerasa capek, kamu mau jatuh atau apa, kamu pegangan semak belukar atau pohon-pohon yang ada di tepi jalur. Sama itu tongkatnya kamu pakai terus trekking pole-nya. Jangan sampai kamu tidak pakai itu untuk bantuin kamu buat naik, untuk bantuin beban dari tubuh kamu. Iya, akhirnya jalan mereka. Bener aja. Jadi jalan ini langsung nge-track dengan sadis, berhenti mereka. Jalan lagi, berhenti. Gembus beberapa kali juga terpleset karena kondisinya licin. Gembus ini bilang sama si Juno, Jun, kok kayak gini banget ya Jun, naik gunung. Aduh aku nyesel ini Jun, kita pulang aja gimana? Kamu ini gimana kok pulang? Udah besok aja pulangnya, ini udah mau sampai di pos 4. Ayo semangat. Kalau kamu capek berhenti, kita berhenti agak lama enggak masalah. Udah nanggung sampai sini. Akhirnya Gembus ini jalan lagi, nurut gitu kan sama Juno. Enggak begitu lama Gembus ini berhenti. Juno ini agak jauh jaraknya. Juno ini dengar Gembus ini berteriak-teriak. Jun, kamu di mana Jun? Kamu di mana? Aku di bawahmu. Loh, suaramu kok agak jauh. Ayo cepet Jun, jangan jauh-jauh Jun, aku takut Jun. Jun cepet Jun. Iya ini aku naik. Teriak si Juno. Juno ini naik. Nah Gembus ini teriak, Jun cepet Jun, tolong Jun cepet. Juno ini kan agak panik, ini Gembus kenapa? Juno langsung naik gitu kan, sampai di Gembus. Gembus ini nampak matanya ini seperti tidak tenang, selengak-selengok. Kamu ini kenapa? Itu loh, barusan itu dari arah tengah hutan. Aku lihat awalnya ini ada kayak pohon, kok tiba-tiba kayak ada putih-putih kayak pocong. Ah, kamu yang bener, itu beneran, coba kamu lihat. Akhirnya diarahin senter dari Juno ini sama headlampnya. Ah nggak ada apa-apa, itu pohon apa itu, kayak pohon pisang atau apa, kok cuma gerak-gerak itu kena angin. Udah kamu nggak usah pikirin macam-macam, beneran kok kayak pocong barusan. Ah, pocong apa, udah diem kamu. Makanya ayo naik cepet, ini udah mau sampai di pos 4. Akhirnya mereka lanjut jalan. Kondisinya sepi, tidak ada pendaki yang mereka temui yang papasan dengan mereka turun gitu, itu tidak ada sama sekali. Dan yang bareng mereka ini tidak ada. Mereka jalan, singkat cerita sampailah mereka di pos 4. Sampai di pos 4 ini si Juno ini bilang sama Gembus, Bus, kita istirahat ya, ini pos 4 bentar di sini, capek bener ini, gila ini treknya. Akhirnya Gembus ini menurut, ya udah kita istirahat dulu. Di situ kan ada satu shelter yang semua di pos 4, Penggik kalau tidak salah namanya pos 4 ini. Ada satu shelter yang dibuat menggunakan seng. Mereka ini istirahat di situ. Kondisinya ini sepi sekali di pos 4. Mereka duduk di shelter, mereka minum air putih, mereka makan snack. Mereka makan snack karena kondisinya mereka ini belum kemasukan nasi pada waktu itu. Cuma makan tadi ketika istirahat ini cuma makan snack sama minum susu hangat ketika berada di pos 2 gitu kan. Ini mau masak batin si Juno. Tapi kok di pos 4 kata pendaki itu sering ada gangguan mistis. Juno juga agak mikir. Juno ini tidak takut. Cuma yang dia takutan justru ketika Gembus ini nanti dia jadi parno lagi dan dia mengalami halusinasi. Itu yang si Juno ini takutkan. Akhirnya si Juno ini memutuskan udah makan snack aja ini Bus, nanti kita masak di atas. Habis ini kan udah deket itu, katanya ada tanah yang agak luas dan landai, kita mendirikan tenda di sana. Iya, si Gembus ini nurut di situ. Mereka minum air putih, mereka snack, mereka ini ngerokok, ngatur nafas lah. Dan tiba-tiba hujan yang tadi udah reda dari pos 2 itu setengah 3 sore, tiba-tiba kembali turun dengan sangat deras. Jadi karena shelter ini dibuat menggunakan seng, atapnya juga pakai seng, ini kan sangat berisik sekali. Disitulah Juno ini bilang sama Gembus, Bus, ini gimana Bus? Hujannya deras banget ini, kalau kita lanjut jalan, ini treknya naik loh. Kita bakal kewalahan, kita bakal payah di sini. Nah terus gimana Jun? Ya kita mau nggak mau istirahat di sini dulu sampai hujan reda. Kalau hujannya lama ya kita tidur di sini. Ah, kamu yang benar mau tidur di pos 4. Katanya pendaki itu tadi yang kamu ngobrol sama dia, di sini sering sambil cerita banyak gangguan mistis. Udahlah, kamu ini jangan parno, yang penting kalau kamu nggak parno, kamu nggak mikirin hal-hal yang buruk, insya Allah nggak ada apa-apa. Udahlah kita di sini aja dulu. Lagian aku ini belum sholat isya. Udah ya kita di sini, nggak ada masalah. Toh ada aku, kamu nggak usah takut. Akhirnya mau nggak mau, Gembus ini nurut dengan satu temennya si Juno. Karena kondisinya udah deres. Dan tidak begitu lama, Juno ini pun melaksanakan ibadah sholat isya
Seperti biasa gembus ini diajak, tidak mau lagi. Setelah sholat, Juno ini pun duduk-duduk di situ sama si gembus ini. Mereka duduk-duduk, headlamp mereka masih pakai, senter mereka tata di situ, dan mereka ini mengeluarkan seperti lampu yang menggunakan tenaga surya. Ngecasnya ini kalau siang hari kena sinar matahari gitu kan. Jadi dikeluarkan di situ untuk menerangi dari sekitaran shelter di pos 4 Pengge itu. Karena kondisinya ini benar-benar gelap. Nah, mereka cukup lama di situ melihat jam gitu kan. Waduh, udah jam 10 malam ini bos. Kalau kita lanjut naik terus, kondisi kita bisa ngedrop. Dari tadi kita udah kecapean karena jalurnya ini licin. Udah ya, kita tidur di sini aja. Tidak ada apa-apa kok. Udah, kamu tenang aja. Kamu bener ya Jun, kamu bilang bener, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa lah, udah, kamu pikirannya yang positif. Makanya kamu sholat, berdoa biar tidak diganggu sama setan gitu loh. Wah, kamu jangan nakut-nakutin Jun. Ya sudah, kita istirahat ya di sini. Jun ini meyakinkan kembali satu temannya itu. Gembus pun akhirnya nurut. Nah, mereka mulai nata tuh. Matras-matras mereka tata di situ. Tas keril untuk bantal mereka. Itu kan kompor-kompor dan lain sebagainya yang buat menyeduh air ini disingkirkan. Mereka mulai istirahat di situ. Mereka istirahat tapi belum bisa tidur. Mereka belum bisa tidur, hujan ini belum reda juga. Mereka ini akhirnya ngobrol. Dan pada sekitaran jam setengah 12 malam, mereka belum juga bisa tidur, hujan ini berhenti. Gembus ini sempat bilang sama Jun, reda Jun, hujannya berhenti. Kita jalan yuk ke atas. Tuh kan, ini udah ditata. Kenapa kamu ini? Tidak apa-apa, udah di sini aja. Si gembus ini diem, akhirnya matanya ini seperti nggak tenang gitu loh. Dia bilang lagi sama Jun, aku takut Jun. Tadi kayak aku beneran lihat pocong. Yang tadi itu aku bilang sama kamu loh. Sudah, nggak usah dibahas yang kayak gitu. Kamu ngobrolin aja. Kamu lagi naksir siapa? Kamu tuh jomblo udah lama. Dia cekin di situ sama Juno untuk mengalihkan otak dari si gembus ini yang dari tadi mikirnya ini yang serem-serem terus. Diecekin di situ karena memang sedikit untuk informasi, gembus ini jomblo terus dari dulu gitu loh. Menurut pengakuan dari Mas Juno ini, diecekin di situ. Kamu lagi naksir siapa? Terus kamu nembak, diterima apa? Ditolak lagi seperti yang udah-udah. Ah, kamu ini ngejekin aja kamu Jun sama aku Jun. Ya seperti biasa lah, aku ini masih jomblo. Ya pokoknya akhirnya cerita di situ. Aku masih naksir ini cerita kan. Nah, tidak begitu lama karena pikiran dari gembus ini kemungkinan pada waktu itu sudah teralihkan. Gembus ini seperti ya sudah agak lupa dengan apa yang ada di otaknya mengenai yang serem-serem itu. Dia ini bilang sama Jun, aku mau kencing dulu ya Jun. Kencingnya di mana Jun? Ya kamu cari aja tempat, nggak usah jauh-jauh lah dari sini. Berani sendiri? Beranilah, nggak apa-apa, paling kencing kok. Jadi seperti udah teralihkan gitu pikiran yang serem-serem dari si gembus ini. Juno ini pun membiarkan aja. Akhirnya berani nih si gembus. Gembus ini keluar dari shelter, dia nyari satu tempat. Tidak begitu lama, Juno ini kaget. Dia mendengar suaranya gembus ini teriak-teriak. Jun, tolong Jun, tolong Jun. Juno ini kan terbangun. Bos, Jun, tolong Jun, aku di sini Jun. Lari ya, Juno ini langsung lari. Dia masih pakai headlampnya, dia nyalakan lagi, dia lari. Kamu di mana bos? Aku di sini. Akhirnya Juno ini menuju ke arahnya gembus ini yang minta tolong. Dan tidak begitu lama ada satu jalan ini agak menurun di sekitaran pos 4 itu di Pengge. Disitulah Juno ini melihat gembus ini jatuh ini seperti telungkup gitu. Jun, tolong Jun. Loh, kamu ini kenapa bos? Juno ini lari, ditolong langsung. Aku diberdirikan dulu. Kamu ini kenapa? Udah nanti aku diberdirikan dulu. Akhirnya si gembus ini diberdirikan oleh Juno. Setelahnya mata dari gembus ini seperti tidak tenang gitu loh. Loh, udah ada. Kamu ini lihat apa? Jun, kok udah tidak ada Jun? Akhirnya agak ditampar si gembus ini sama Jun. Kamu ini kenapa? Jun, barusan Jun. Aku ini kan kencing Jun di situ Jun. Sambil nunjuk arah dia kencing di sebelah pohon yang besar. Aku ini kencing Jun. Aku kencing. Terus kok seperti ada suara kresek. Aku ini kan melihat ke arah kananku. Itu ada pohon itu, kamu lihat, ada pohon gede. Iya, terus kenapa? Dari arah situ ternyata bunyi kresek-kresek itu. Dan tidak begitu lama tak amati sambil aku ini kencing. Aku ini melihat tiba-tiba seperti ada kresek. Aku ini melihat ada sosok yang melompat di situ. Lah sosok apa? Pocong Jun.
kamu ini pocong lagi. Ini beneran Jun, ini di sebelah pohon besar itu loh Jun, kresek, seperti lompat. Lalu di sebelah pohonnya ini aku lihat pocong, wajahnya serem, hitam, terus keluar air liur, matanya ini merah Jun, dan ngeluarin suara kamu ini halu, sugestimu buruk, jadi ya kayak gitu kamu akhirnya ngebentuk sugestimu itu. Apa yang kamu lihat akhirnya ya kayak gitu karena sugestimu buruk. Kamu dibilang nggak percaya Jun sama aku Jun, aku ini melihat pocong dari tadi Jun. Udah, nggak usah dibahas. Nah kamu kok bisa jatuh? Lah itu aku kaget, aku langsung mau lari kan, udah bener ini celana aku mau naik ke atas. Aku jatuhnya ini ke bawah gitu karena saking takutnya aku, karena ini tanahnya licin habis hujan. Aku terlungkup gitu. Dan anehnya Jun, barusan aku lihat kamu ini mau nolong aku ini mau berdiri tidak bisa. Aku ini seperti ada nindihi gitu loh. Dari atas aku ini berat mau berdiri dari telungkupku tadi. Nah, menurut pengakuan dari Juno ini udah agak ini kemungkinan benar. Si gembus ini apa yang dia alami kemungkinan benar. Tapi berusaha dia tepiskan si Juno ini, udahlah, insya Allah nggak ada apa-apa. Akhirnya temannya ini ditolong, dibawa ke shelter. Mereka ini duduk, dibilangin sama Juno, makanya kamu ini berdoa, kamu ini sholat. Ya aku ini mau berdoa, Kamu sholat? Enggak lah, aku berdoa aja. Ya sudah kalau gitu, terserah kamu. Nah disitulah mereka terbaring lagi. Mereka terbaring dan belum bisa tidur itu. Mereka belum bisa tidur, kondisinya masih tengah malam. Tapi udah ndak hujan, udah terang. Mereka ngobrol di situ. Juno sempat menasihati si gembus ini, Bus, sholat, berdoa ini bagus Bus. Kalau kamu mau dideketin rezekinya, kamu mau dideketin dengan jodohmu, ataupun dengan cewek yang lagi kamu taksir, kamu ini sholat. Kalau sholat 5 waktu ini tidak pernah bolong, insya Allah rezeki dan jodohmu ini deket. Kamu ini ceramah aja terus Jun, udah kayak Pak Ustadz aja kamu. Udah kita tidur aja yuk. Ya sudah, terserah kamu aja. Nah ketika mereka ini baru memejamkan mata, tiba-tiba mereka berdua ini saling tatap. Gembus ini buka suara, Jun, kok ada suara langkah kaki orang ya? Arahnya kok seperti dari atas. Nah Juno ini pun seperti mengiyakan gitu loh. Oh iya bener Bus, ada suara. Ya kemungkinan para pendaki yang turun malam. Emang ada pendaki yang turun malam? Ya ada aja lah, cuma jarang memang. Ya sudah, alhamdulillah ada pendaki. Kemungkinan ya mereka juga istirahat di pos 4 ini nanti bareng kita. Kita berbagi tempat. Ya sudah, kita singkirkan dulu ini, agak minggir sana biar tempatnya agak luas. Akhirnya mereka berdua ini terbangun gitu kan. Mereka menyisihkan matras mereka, tas mereka untuk mereka ini berbagi tempat. Suara langkah kaki ini masih terdengar. Mereka nunggu di situ kan berdua, si Juno sama Gembus. Ini suara langkah kaki masih terus terdengar, tapi kok tidak sampai-sampai ya. Agak aneh Juno ini. Akhirnya dia berdiri. Gembus tanya, mau kemana Jun? Mau lihat ini pendaki sampai mana? Oh ya sudah. Juno ini keluar dari shelter. Dia ini bawa senter juga selain dari headlamp. Dia terangi ke atas, kok tidak ada orang ya. Tapi suara langkah kaki ini masih terdengar. Tep, 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 tep. Kok banyak ini? Dan tidak begitu lama, Juno juga mendengar seperti ada obrolan dibarengi dengan suara langkah kaki turun itu. Oh berarti memang para pendaki. Ditunggu sama Juno di depan shelter. Seperti ngobrol. Kok tidak sampai-sampai, aneh ini. Juno ini udah menangkap satu keanehan. Akhirnya Juno ini jalan. Dia ini jalan menuju ke atas. Dia pakai senter, pakai headlamp. Dia jalan agak ngetrek, dicari. Kok tidak ada apa-apa. Dia naik lagi. Udah agak jauh dari shelter dan ada satu tanah yang luas memang dan landai. Oh kemungkinan ini yang dibilang oleh pendaki tadi yang sempat si Juno ini ajak ngobrol di pos 3. Mungkin ini berarti tanahnya yang bisa buat ngecamp ini. Oh iya bener. Dilihat lagi kok tidak ada apa-apa ya. Suaranya ini masih terdengar. Sayup-sayup, suara langkah kaki sama obrolan. Juno ini penasaran, dia naik lagi sedikit. Dan suara itu tiba-tiba menghilang. Juno ini agak, kok menghilang ya? Barusan kok seperti dari atas. Apa tadi udah lewat terus ke bawah? Pendaki ini udah ngelewatin pos 4. Tapi sepertinya nggak mungkin.
Di tengah kebingungan si Juno ini, akhirnya Juno berusaha untuk berpikir positif. Wes lah, nggak tak pikirin, mau tidur aja biar cepat pagi. Karena kondisinya udah tengah malam. Juno ini mau belok. Dia ini mau membalikkan badannya, mau kembali turun menuju ke pos 4. Tiba-tiba badannya ini seperti tidak bisa digerakin gitu loh. Ini kenapa kok tidak bisa digerakin? Juno ini mau berteriak, manggil Gembus, tapi mulutnya seperti lidahnya ini keluh. Dia ini juga bisa batin loh, kenapa ini aku tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi seperti kaku semua. Dan tidak begitu lama, karena senternya ini juga masih mengarah ke arah tengah hutan. Juno ini sangat kaget di situ. Jadi posisi Juno rencang semua. Ketika Juno ini tadi mencari langkah kaki dan sayup-sayup dari suara para pendaki yang dari atas tidak terdengar lagi, dia ini mau membalikkan badan, mau balik ke pos 4, ke Pengge. Tiba-tiba badannya ini kaku, tidak bisa digerakin sama sekali. Dan dia ini lidahnya keluh, mau teriak manggil temannya di pos 4, Gembus. Dia ini tidak bisa, jadi dia cuma batin, loh ini aku kenapa? Jadi seperti ada yang menahan dia. Dan senternya ini posisinya masih menerangi ke arah tengah hutan. Dan tiba-tiba disitulah Juno ini melihat dengan sangat jelas. Di tengah-tengah hutan yang gelap dan dingin itu di Lawu, Juno melihat ada sosok putih yang awalnya samar-samar. Setelah Juno ini amati, ternyata itu adalah sosok pocong. Pocong ini wajahnya, menurut pengakuan dari si Juno, wajahnya hitam, matanya ini merah, dan dia ini seperti berlendir dan mengeluarkan suara ini samar-samar karena jaraknya agak jauh. Juno ini benar-benar ketakutan. Dia ini seperti akhirnya mengiyakan. Oh iya, berarti yang dibilang sama si Gembus ini benar, mengeluarkan suara, dan sosok dari pocong ini bentuknya, wujudnya seperti ini. Loh, berarti benar ini apa yang dikatakan oleh Gembus. Berarti Gembus memang mengalami satu kejadian mistis tadi ketika dia kenceng sama tadi di jalur, seperti melihat pocong. Oh, kenapa ya pocong ini kok bisa ganggu? Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba Juno ini dikagetkan karena baunya ini ditepuk oleh seseorang. Pak! Juno ini langsung seperti bisa menggerakkan badannya, dan dia ini kaget sampai terjatuh gitu loh, terduduk. Jatuhnya ini terduduk. Dia ini melihat, disitulah Juno melihat ada sosok kakek tua. Kakek tua ini wajahnya nampak ya ramah, walaupun samar-samar terlihat karena gelap. Kondisinya kakek ini tidak bawa senter. Janggutnya ini putih panjang, rambutnya juga panjang beruban semua. Janggutnya juga putih beruban. Wajahnya ini ramah. Kakek ini menggunakan topi seperti topi laken. Laken ini seperti topi koboi. Nah, pakaiannya beliau ini mengenakan seperti beskap. Beskap ini yang kayak untuk di manten-manten itu ya. Hitam, warnanya beskap ini hitam. Bawahnya seperti agak ada sarungnya, hitam juga. Dan pakai sepatu juga sepatu slop. Jadi menurut pengakuan Mas Juno ini, dia ini jadi ingat seperti orang-orang yang mau datang ke mantenan. Seperti ya among tamu atau apa gitulah yang pakai pakaian kayak gitu ya. Nah, disitulah Juno ini mengamati, dia ini agak takut. Tapi dia memberanikan diri untuk bertanya, "Loh mbah, jenengan sinten mbah?" Kakek-kakek ini akhirnya menolong si Juno ini untuk berdiri gitu loh. "Wis le, ayo ngadeg. Kenalan, aku Mbah Lawu. Wis gak usah wedi yo mbek aku." "Nggih, Mbah. Kowe iki kok iso neng kene?" Nganu, Mbah. Diceritakanlah di situ sama si Juno ini, bahwasannya dia tadi gak ketemu sosok pocong, dia mendengar suara langkah kaki. Mbah Lawu ini nampak terkekeh itu. Ya wes, ayo lu musik ini, lu musik. Mbak Simbah, aja wedi oleh, aja wedi. Di situ duduk. Nah, Juno ini berpikir, ini kakek-kakek siapa ya, manusia atau jin? Kalau toh jin kok dia tidak melayang. Yang ada di pikiran Juno ini kalau setan, jin, hantu ini kan melayang gitu. Jalannya ini melayang, ini kok jalan biasa. Terdengar suara langkah kakinya, gitu loh. Akhirnya dibawa duduk di situ Juno ini. Akhirnya di tanah yang agak landai itu kan turun di tanah yang agak landai. Nah, disitulah kakek-kakek ini mengajak si Juno ini duduk. Kakek ini ngajak ngobrol si Juno. "Le, kowe mbek kancamu yo loronan?" "Nggih, Mbah." "Ya wis. Iku kancamu bar iki jemputo. Ojo turu ning pos 4. "Lho, lah kenapa, Mbah?"
pos papat iki sarange demit. Neng kono demit iki jahil-jahil. Wis panut mbek Simbah. Yo, ngakem neng kene ae. Iki neng kene aman. Oh tak jaga Simbah. Nek neng kono Simbah iki males. Demite iku sulisil. Nek diomongi iki susah. Nah disitulah ada satu dialog di mana Juno ini agak curiga. Kalau Simbah di sana, dia ini males karena demitnya ini susah-susah untuk dibilangin. Loh, jangan-jangan Simbah ini juga demit, batin si Juno. Tapi karena nampaknya kakek ini tidak jahat sama Juno, Juno ini jadi terus memberanikan diri. Oh nggih Mbah, habis ini saya susulin aja teman saya. Yo wis, ndang disusul. Tak tunggu ning kene yo, wis Simbah. Akhirnya Juno ini sekali lagi bertanya, lah kakek ini sebenarnya siapa? Loh aku kan wis kenalan le, jenengku Mbah Lau. Maksudku kakek ini orang mana? Saya ini ya orang sini, sekitaran sini, udah biasa di sini, jagain sini. Udah kamu nggak usah banyak tanya gitu, itu temenmu cepat dijemput. Kasihan temenmu. Oh nggih Mbah nggih. Akhirnya Juno ini nurut. Dia ini cepet-cepet jalan agak turun ini. Dia melihat ke belakang. Kakek tua ini masih ada duduk di sana, menghadapnya ke arah hutan. Oh jadi memang kakek tua, kemungkinan kuncan apa ya, juru kunci, batin si Juno. Udahlah tak jemput gembus. Juno turun. Akhirnya sampai di pos 4 di shelter itu. Sampai di pos 4 dipenggik. Gembus ini seperti agak sebel gitu kan. Jun, kamu dari mana aja Jun? Aku takut Jun, sendirian Jun. Kamu kok lama bener Jun, dari mana kamu? Udah kamu gak usah ribut kayak gitu. Udah kita kemasin semua barangnya, nanti aku ceritain. Loh ada apa lagi nih? Udah cepet. Langsung aja, ditatain, nurut sama aku. Ya wis. Sambil mereka nata, si gembus ini cerewet. Jun, kamu ini dari mana Jun? Udah kamu nurut aku aja. Kita ngecamp di atas aja, jangan di sini. Pokoknya di sini tidak bagus kondisinya. Kondisinya ini tidak bagus. Jadi bener ya apa yang dibilang pendaki tadi di pos 3 yang ngobrol sama kamu. Banyak setannya. Nah setelah si gembus ini bilang, bener ya kata pendaki di pos 3 di sini banyak setannya. Shelter ini seperti ada yang kelempar. Bang! Karena dengan seng gitu kan, mereka ini kaget. Oh astagfirullahaladzim. Siapa yang kelempar? Gak ada sautan. Akhirnya mereka berdua ini agak panik, cepet-cepet langsung nata kan, diberesin semua, dang lagi. Wah, udah bagus ini bos. Ada yang musilin kita. Gembus ini diem aja, keringat dingin ini keluar semua. Udah cepet Jun, jangan banyak ngomong kamu, jangan banyak bacot kamu, ayo cepet. Karena saking takutnya si gembus ini, ditatain semua, mereka ini agak cepet-cepet lari gitu loh. Sampai mereka ini agak terpleset-pleset, dan sampailah mereka di satu tanah yang tadi agak landai. Dan disitulah Juno ini bilang sama gembus, bus, ini kita ngecamp di sini. Ini bener di sini aman, udah di sini aja. Akhirnya disitulah mereka ini mulai mengeluarkan tenda. Juno ini agak kaget loh, ini kakek tua ini di mana? Kok udah ndak ada ya? Tadi di sini duduk. Gembus tanya, kamu nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Jadi Juno ini belum ngobrol sama si gembus ini. Takutnya nanti gembus ini menjadi semakin takut itu loh. Kalau bilang ada kakek tua. Juno ini diem aja sambil dia ini terus mencari. Tenda ini langsung didirikan. Tenda didirikan, flashlight ini dibentangkan, tenda berdiri di situ. Akhirnya mereka masuk ke dalam tenda. Mereka berdua masuk ke dalam tenda. Mereka berbaring gitu. Sembari Juno ini masih pikiran, ini kakek tua sebenarnya siapa tadi ya? Disitulah gembus ini tanya, terus gimana Jun tadi? Ada langkah kaki itu suaranya. Kok kamu jadi lama bener sampai di pos 4 lagi? Nggak ada siapa-siapa bus tadi, tak cari sampai sini loh aku. Makanya aku bilang sama kamu udah di sini aja ngecampnya. Loh beneran nggak ada orang. Ah udahlah aku jadi kapok naik gunung kalau kayak gini Jun. Yo kamu ini soalnya nggak punya keberanian karena kamu ini nggak sholat gitu. Jadi imanmu ini tipis sama kayak gitu takut. Padahal Juno ini juga batinnya aku juga takut bus. Tadi aku juga diliatin sama pocong. Tapi paling enggak kan kita punya iman di sini. Jadi setan-setan ini yang jin yang jahil mau menyerang kita secara langsung ini tidak bisa batin si Juno ini. Setelahnya mereka ngobrol dan baru aja mereka ini bisa tidur, bisa dikatakan itu tidur ayam. Tiba-tiba Juno ini tanya sama gembus, bus, dengar nggak ada yang batuk?
Iya, kok ada suara kakek tua batuk ya? Le, ayo metu ndang mene, metu. Ngobrol mbek Simbah. Jun, siapa Jun? Jun, kok ada kakek tua Jun? Udah, kamu tenang aja. Nanti tak ceritain. Itu tadi aku udah ketemu. Kakek ini paling ya orang sini, kuncennya sini. Udah, kamu gak usah takut. Juno ini udah batin, kakek ini sepertinya kok jin. Tapi karena dia baik, dia ini memberanikan diri dan berusaha gak takut. Makanya dia menenangkan si Gembus. Udah, kamu gak usah takut, itu manusia kok. Yuk, kita keluar aja. Akhirnya mereka buka tenda. Mereka ini keluar. Nah, ketika mereka keluar, kakek tua ini duduk itu, membelakangi tenda mereka berdua. Gembus ini agak takut megangin si Juno ini. Udah, kamu gak usah takut. Nggih, Mbah. Ini kami barusan mau tidur. Yo, kene sik lungguh mbek Simbah ngobrol. Iku kancamu jan mene. Akhirnya mereka berdua ini duduk di sebelahnya dari kakek tua ini. Kakek tua ini ngobrol tapi tidak menatap ke arah mereka, menatap ke arah tengah hutan. Dan setelahnya seperti menasihati mereka berdua. Le, dadi menungso iki ya tulung-tulungan yo, Le. Kok mau neng ngisor kan ono kayak pendaki sing kurangan makanan, ditulungi mbek kowe. Apik le, jiwamu kabeh iki apik. Iki sijine ya aja pelit yo mbek wong sing ikhlas. Nek nulung wong iki sing ikhlas, aja ditung-itung. Ndak engko kowe rezekimu juga dihitung karo sing gawe urip. Nah, disitulah Gembus ini seperti tersindir gitu kan, karena dia merasa tadi berat melepaskan logistiknya untuk diberikan ke dua pendaki yang ada di pos 2. Nggih, Mbah, mereka ini menjawab. Terus ojo sampai dadi menungso iku ninggalno salat 5 waktu. Iku kan tiange agama le. Sing pertama besok nek menungso wis mati, sing dihisab iku ya salatmu. Nek kowe gak salat iki, ya kowe ning siksa kubur, ya kowe engko bakale disiksa kejem. Kowe bakale ning akhirat iki ya mlebune ning neraka. Ya le, salat 5 waktu, sedekah, aja pelit dadi wong. Mumpung sih enom tenagamu ya gak iso sedekah duit, ya kowe sedekah tenaga, sedekah pikiran. Ya le, manut mbek Simbah. Nggih, Mbah. Jadi mereka ini merasa nyaman berdua, seperti seolah-olah sedang diwejangi, dinasehati oleh bapak mereka sendiri. Le, pisan meneh yo le, Simbah iki pengen ngandani, mumpung sih nom loro, ibadah aja ditinggal yo le, 5 waktu, sering sedekah. Ojo kikir, ojo pelit dadi wong. Mumpung sih mampu tenaga, mampu dunya, duitmu ya isih mampu, aja eman-eman, sedekah. Urip iku cakra manggilingan le. Cakra manggilingan iki muter kaya roda, kadang ya ana ning dhuwur, kadang nang sisih tengen, kadang ning ngisor, kadang ning sisih kiwa. Mubeng le, menungso iki gak ana sing stabil. Makane dadi menungso tulung-tulungan. Nek kowe ning dhuwur, kowe nulung sing ning ngisor. Yo le, urip iki cakra manggilingan. Aja sampe dadi wong kikir, apa meneh kowe wong Islam. Ning Islam yo gak entuk kikir, gak entuk pelit. Jadi seperti yang dihantam terus ini adalah psikologis dari si Gembus ini. Karena dia ini emang agak pelit gitu loh. Anaknya menurut pengakuan dari Mas Juno ini dulu. Nah, mereka ini hanya menjawab gembah-gembah dan tidak terasa. Mereka ini karena merasa nyaman seolah-olah diwejangi oleh bapak mereka sendiri. Mereka ini jadi mengantuk gitu loh. Kakek tua ini masih berbicara terus dan mereka ini seperti tidak sadar, semakin ngantuk dan mereka ini tertidur. Singkat cerita, ketika mereka berdua ini bangun, hari ini udah terang. Mereka terbangun karena ada suara langkah kaki banyak. Mereka terbangun loh. Kok ada pendaki ini yang udah naik? Tidak begitu lama ada yang turun loh. Mereka sempat tanya, Mas, udah pagi ya Mas? Ya udah pagi lah Mas. Ayo Mas, bangun Mas, sarapan Mas. Kami juga udah mau naik ke atas. Masnya ini ngelindur apa gimana? Ini kan udah terang. Si Juno sama si Gembus ini tatap-tatapan. Berarti kami ini tertidur. Terus kakek tua ini di mana ya? Kok udah nggak ada? Apa semalam tidur di sini? Terus tadi ketika kami tertidur dia turun? Apa turun semalam? Tapi dia nggak bawa senter.
Nah disitulah Juno ini yakin sosok kakek misterius tua ini yang beliau ini berkenalan dengan nama Mbah Lawu ini adalah sosok jin yang baik, yang kemungkinan ya penjaga dari sekitaran pos 4 dan area wilayah situ. Karena aku sendiri juga sering mendengar memang ada di sekitaran pos 4 Pengge ini memang ada Eyang Lawu atau apa gitu. Sering mendengar mitos itu, wallahu alam terlepas dari semua itu benar atau tidaknya. Tapi karena dunia gaib ini memang ada rencang semua, ya saya percaya saja. Karena jin ini kan bisa menyerupa apa saja, entah ini jin baik, jin kafir pun. Dua golongan jin ini bisa menyerupai apa saja, entah ini kakek tua, bahkan diri kita gitu loh. Nah, setelah Juno ini yakin itu jin dan Gembus ini pun diyakinkan, Bus, ini jin Bus semalam kakek ini. Karena dia ini aneh pokoknya, diceritain semua. Nah, Gembus ini, tapi kok enggak jahat ya? Lah, jin ini kan ada yang baik, ada yang jahat, Bus. Berarti itu jin yang baik kakek tua itu. Iya, namanya itu Mbah Lawu. Loh, kok kamu kok tahu? Aku ini sempat diajak kenalan awalnya. Waktu pertama aku ini nyariin langkah kaki, suara langkah kaki yang enggak ada orangnya malam-malam itu. Aku ini diajak kenalan lah, namanya Mbah Lawu. Oh, jadi dia jin yang baik ya? Ya kemungkinan. Ya sudah, kita sarapan. Setelahnya kita mau naik nggak? Enggak lah, aku mau turun aja, kata Gembus. Loh, ini nggak sayang? Kita nanti lewatin lokasi yang bagus loh. Ada bulak peperangan, ada gupaan menjangan, ada warungnya Mbok Yem, ada petilasannya Prabu Brawijaya sampai kita ke Hargotumila. Enggak lah, mau Hargotumila, mau Mbok Yem, mau apa, aku mau turun, kata Gembus. Aku enggak mau lah naik gunung lagi. Jadi Gembus ini mengalami seperti satu kondisi di mana ini dia agak traumatik gitu loh. Nah akhirnya karena kondisi temannya ini udah tidak stabil gitu secara emosional, si Juno ini pun menuruti. Ya sudah, yang penting kita sarapan, kita turun ya. Iyalah, kita sarapan, kita turun. Mereka sarapan, setelahnya mereka kemas-kemas, mereka ini turun. Nah ketika turun tidak ada kondisi yang aneh-aneh gitu kan, karena pendakian juga ramai pada waktu mereka ini turun. Nah ketika turun ini Gembus sempat bilang sama si Juno ini, Jun, kok turunnya cepet ya, kemarin kita naik kok lama. Ya naik gunung itu kayak gitu, kalau naiknya lama turunnya cepet, karena kondisinya kita kan ndak bawa beban gitu loh, ndak merasakan beban ini yang berat ke atas. Sedangkan turun ini kan kita seluruh aja ke bawah. Tapi coba dirasain kakimu pegel gak? Iya ini kok pegel ya. Jadi ini dengkulku, lututku ini seperti mau copot-copot tuh ini. Seperti aduh kayak gini ya. Ya udah berhenti dulu. Akhirnya mereka berhenti, dikasih olesan dari salep pereda nyeri otot gitulah dari si Juno ini. Diolesi temennya agak anget ini. Setelah mereka istirahat bakar rokok, mereka melanjutkan turun. Dan singkat cerita, sampailah mereka ini di base camp di siang hari. Mereka sampai di base camp, mereka istirahat, bersih-bersih diri, dan mereka ini memutuskan untuk langsung pulang aja. Bus, kita langsung pulang aja ya. Iyalah, ini mumpung masih siang, ya pulang. Kamu kapok beneran naik gunung? Kapok lah, aku nggak mau naik gunung. Lagian ini bukan hobiku kok. Hobiku yang lain, bukan ini. Tapi yang penting Jun, aku udah pernah ngerasain Jun yang namanya naik gunung loh ini. Walaupun aku udah nggak mau naik lagi. Kamu masih naik gunung lagi? Tanya si Gembus ini balik sama si Juno. Ya masih lah, ini kan hobiku. Ya hobimu beda, hobiku beda. Tapi kamu udah tak ajakin naik gunung gini rasanya. Iyalah, serem beneran. Kayak aku ini yang aku lihat lah di tayangan-tayangan YouTube itu. Nah, sebelum mereka pulang, mereka sempat ngopi, mereka ngobrol. Juno ini bilang sama si Gembus, Bus, aku ini juga diliatin sosok pocong ini semalam. Bener kamu diliatin? Ya aku diliatin. Karena aku juga kebawa dari sugesti kamu. Coba kalau kamu ini dari awal ini tidak bilang kalau kamu ini lihat pocong, kamu ini tidak ketakutan dari awal berangkat kita dari Solo ini tidak ketakutan dulu, ya tidak akan terjadi kayak gini. Akhirnya aku kebawa secara emosional psikisku. Akhirnya aku tidak tahu itu halusinasi atau apa ya. Tapi ya aku melihat itu sosok pocong gitu loh. Loh, ya berarti kamu diliatin. Ya kemungkinan iya. Dan aku pun semakin yakin, imanku ini semakin kuat. Kalau dunia jin, alam lain selain alam manusia ini ada. Dan kita sebagai orang Islam juga wajib mengamininya. Makanya kamu ini sholat, biar keimanan kamu ini tambah tebel, kata si Juno ini. Alah udahlah, kamu ini kayak ustadz ceramah terus. Tapi si Gembus ini, kamu dibilangin kok susah. Nah setelah mereka ngopi, mereka ambil motor, pulanglah mereka menuju ke Solo. Mereka lewat lagi area dari perkebunan di mana warung ini tutup terakhir. Mereka sempat mampir di situ. Mereka ini mau bayar di situ.
Sampai di situ mereka ini kaget, loh kok warungnya ini tutup dan kondisinya ini nampak memang lawas warung ini, seperti tidak terawat dan tidak dipakai lama seperti yang mereka lihat terakhir pagi-pagi mereka mau ke base camp ini kan. Nah anehnya di situ tiba-tiba di sebelahnya seperti ada yang buka tambalan ban tapi di pinggir jalan gitu loh. Jadi seperti kaki lima tapi tambalan ban, ada kompresornya gitu. Tanya aja, coba, kata si Gembus, sama itu om-omnya yang jaga tambal ban. Coba tanya warungnya tutup apa gimana, atau kita titipin dia aja, atau ditaruh di mana depan warung uangnya. Akhirnya nurutlah si Juno ini dengan ide dari temannya. Mereka tanya di situ. Mereka tanya perihal warung itu dan ternyata yang jaga tambal ban ini bilang kalau warung ini udah tutup hampir 2 tahun lebih karena pemiliknya ini meninggal, seorang ibu-ibu. Beneran tuh? Udah tutup selama 2 tahun? Iya masa bohong itu, coba dilihat warungnya. Mereka amati lagi sampai belakang-belakang loh. Warungnya ini bener-bener belakangnya ini rusak, seperti udah atapnya ini mau roboh gitu loh yang semua. Mereka berdua ini saling tatap. Om-omanya ini kan tanya, lah emang kenapa tuh mas? Gak apa-apa om. Udah makasih om infonya. Ya sama-sama. Juno sama Gembus ini cepet-cepet balik ke Montor. Sembari mereka jalan ke Solo, mereka ini ngobrol. Juno ini mempunyai kesimpulan, yo kemungkinan karena kita kondisinya capek, di tengah malam kita lapar, kita jadi halu, dan kamu ini udah takut terus-terusan. Jadinya akhirnya terjadi seperti itu. Jin yang jahil akhirnya ngerjain kita. Kemungkinan ibu-ibu itu yang kita lihat itu jin yang jahil, menyerupai ya kemungkinan yang punya warung dulu yang udah meninggal. Biar kita ini percaya kalau arwah orang yang sudah meninggal ini masih bisa gentayangan, padahal itu jin yang menyerupai yang punya warung dulu sebelum meninggal. Gembus ini pun mengiyakan, ya bisa jadi memang Jun. Ya sudahlah, nggak usah dipikirin, biar ini bisa menjadi pembelajaran di hidup kita aja lah. Kalau alam lain ini memang ada dan kita harus mempertebal keimanan kita, kata Jun. Ya jangan cerewet, ayo pulang, kata Gembus. Nah mereka terus jalan, singkat cerita sampailah mereka di Solo dengan selamat. Dan di pendakian itu setelahnya Juno ini masih terus naik gunung, berbeda dengan Gembus. Karena Gembus ini memang naik gunung ini bukan hobinya, dan dia mengalami satu kejadian yang benar-benar di luar nalar dan agak membuat dia traumatik. Gembus ini pun memutuskan untuk tidak naik gunung lagi sampai sekarang. Nah itulah cerita yang dituturkan oleh Mas Juno ini kepada kami. Semoga dari apa yang sudah dialami oleh Mas Juno dan Mas Gembus ini di pendakian Lawu Via Ceto, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Untuk Mbah Lawu ini wallahu alam ya, sekali lagi rencang semua, berlepas dari semua itu, berlepas dari semua mitos yang berkembang di pos 4 Penggik, yang konon di sana ini mitosnya memang ada yang jaga namanya Eyang Lawu dan itu adalah jin yang baik. Wallahu alam. Berlepas dari semua itu, intinya khususnya sebagai muslim kita memang harus dipercayai kalau alam jin, alam selain manusia ini memang ada. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf rencang semua apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.